Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan sebuah pujian penyembahan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku
datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia, berkah bagi kepunyaanmu. Yesus Tuhan Juru Selamatku, aku Engkau Tuhan bagiku, terang bagi saat gelapku, pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia, berkah datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah Juru Selamatku, aku Engkau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah Juru Selamatku, aku Engkau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Bagi setiap jalan, pintu bagi setiap Dengan kasih Tuhan penanggung jawab berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Kami puji syukur kami panjatkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami syukur selalu kami karena penyertaan-Mu kami dapat berkumpul pagi ini pagi hari ini ya Tuhan. Semua itu karena Engkau ya Tuhan, Kau memberikan kesehatan, kekuatan dan kami sehingga kami dapat tempat ini ya Tuhan. Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang datang maupun yang kau tegur ya Tuhan, Kau lindungi ya Tuhan, Kau berikan hal terbaik dalam hidupnya ya Tuhan. Tuhan, kami akan mulai ibadah ini, kami akan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom saudara. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Bisa beri salam kanan kiri, jarak depan belakang. Ucapkan Tuhan Yesus baik.
Mungkin ada yang mau bersaksi, saudara? Sudah diberkati semua ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur di perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong pikul salibmu. Ya itu yang saya rasakan itu ya, itu yang sangat saya rasakan. Pikul salib, saya merasa saya ini sudah berusaha maksimal untuk ini itu, tapi kok kayak tidak terjadi apa-apa. Tapi satu hal yang saya pahami, pikul salib. Oke, baik kita akan sambung dengan pujian bersyukurlah kepada Tuhan.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang bagi berdiri ya, saudara ya. Kita akan menyanyikan sebuah pujian penyembahan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang menjadi isi hati-Mu diutarakan pada pagi hari ini. Kau menyapa kami satu persatu, sehingga kami bisa mendengar dan mengerti apa yang menjadi firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu, melakukan kebenaran setiap hari, karena itu adalah identitas kami. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan ibadah ini pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya.
Haleluya, shalom, selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan. Yang siap menikmati berkat Tuhan katakan sama-sama amin. Kasih tahu kanan kiri saudara, hari ini berkatku limpah. Haleluya. Hari ini berkatku limpah. Puji Tuhan, bisa ditayangkan. Hari ini saya rindu kita belajar tentang gereja yang diperlengkapi dengan kuasa. Kenapa ini menjadi tema yang penting untuk kita renungkan di pertengahan bulan Mei ini sebagai anak-anak Tuhan, khususnya gereja Tuhan sebagai pribadi. Karena inilah gereja dibangun supaya gereja punya kuasa, bukannya sekedar punya agama, punya tuntunan, tapi punya kuasa. Ini yang membedakan gereja dengan yang lain, gereja dengan dunia ini. Mari sama-sama kita membuka dan membaca Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang pertama ayat yang ke-13, 2-3. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Yang pertama yang perlu kita pahami, gereja yang diperlengkapi dengan kuasa adalah gereja yang berdoa. Amin. Penting untuk kita pahami ini Bapak Ibu Saudara, karena gereja yang berdoa adalah gereja yang mempersiapkan diri. Sekali lagi, gereja atau pribadi kita sebagai gereja Tuhan yang mempersiapkan diri untuk Allah bekerja. Untuk Allah bekerja. Jadi tidak ada pondasi terbaik untuk gereja kita, untuk pribadi kita mengalami kuasa dan melakukan dan hidup dalam kuasa Tuhan tanpa doa. Doa bersama dengan sehati adalah, saya sebut sini sebagai prasyarat utama sebuah gereja mengalami kuasa Allah dan menjadi saksi Kristus. Gereja yang kehilangan gairah doa dan kehilangan kebersamaan dalam doa adalah gereja yang akan kehilangan kuasa Injil. Itu pasti. Jadi ketika pribadi kita, gereja Tuhan ini sudah tidak lagi punya gairah untuk berdoa, atau bahkan gairah untuk berdoa bersama-sama, pasti gereja itu makin hari makin merosot dan gereja itu akan kehilangan kuasa Injil. Kuasa keselamatan, kuasa kesaksiannya akan makin pudar. Hidup kita sebagai pribadi gereja Tuhan, sebagai keluarga gereja Tuhan, itu akan kehilangan kuasa Injil, kehilangan kuasa mujizat dalam hidup kita ini kalau kita sudah tidak lagi punya gairah berdoa. Jadi saya rindu setiap keluarga kita punya mesbah doa. Haleluya. Karena di dalam doa kebersamaan dalam doa ini, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan yang ajaib. Keluarga kita, gereja kita akan terus mengalami hal-hal yang ajaib saat kita berdoa. Jadi doa sendiri boleh ya, doa sendiri boleh. Tapi doa bersama, istilahnya saudara kita sebut doa berjamaah itu powerful loh, luar biasa. Dan pagi hari ini saya rindu kita sebagai anak-anak Tuhan juga mulai kembali bergairah dalam bersama-sama dalam doa. Firman Tuhan selalu digenapkan dalam hidup kita ini bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Allah hadir, Allah ada di sana. Tidak peduli saudara cuma berdua dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Ketika saudara berdoa sepakat sehati, Allah ada di sana. Tuhan memberkati doa kita. Dan Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat melalui doa saudara dan saya.
persoalannya adalah seringkali kita tidak punya teman untuk berdoa. Kita tidak punya teman untuk bersama-sama berbagi beban. Dan kita malu untuk berdoa bersama-sama. Bahkan kita malu dengan pergumulan kita. Aku kok minta doa seperti ini, kok ngisi-ngisi toh om? Oh tidak. Tidak ada satupun pokok doa yang memalukan. Tidak ada. Setiap doa yang kita panjatkan bersama-sama dalam sehati. Di hari-hari di mana kita memperingati hari Pentakosta ini, kita melihat bahwa saat orang-orang itu berdoa, ada kuasa Tuhan yang mengalir memberkati umat Tuhan. Gereja didirikan dengan kuasa doa bersama-sama. Dan kita bersyukur, saya bersyukur sebagai gembala. Gereja kita adalah salah satu gereja yang punya antusiasme yang begitu kuat dalam doa bersama, baik di gereja maupun di rumah saudara masing-masing. Saat kita mengadakan, ayo kita doa bersama, doa yuk kita di villa, waduh, sing teko tiba, yo wae saudara. Bahkan katanya adik Josi, aku nanti nek jadi pendeta katanya. Josi ini rupanya sudah punya semangat jadi pendeta, Mas Andi. Bu Vina, aku sudah jadi pendeta, doanya gak cuma 2 hari, seminggu deh ini. Saking semangatnya berdoa. Istri saya jawab, iya le, tapi ya kuat-kuat ngasih masak ya le. Iya, kalau tinggal makan ya enak, tapi masak itu ibu-ibu ini. Tapi semangat untuk berdoa ini penting untuk kita terus pelihara dalam gereja kita. Karena dalam doa ini maka ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang dahsyat terjadi. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita tahu setelah peristiwa loteng Yerusalem itu, Yerusalem digemparkan oleh para murid-murid Tuhan. Ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Keren. Setelah peristiwa loteng Yerusalem itu, Petrus yang dulunya tidak berani ngomong, dia berani berkhotbah bahkan di bait Allah. Orang Farisi berkata, loh, bukankah ini gak pernah belajar di STT? Ini kok bisa khotbah seperti itu, luar biasa. Oh, murid Yesus. Kenapa? Dibayar dengan doa bersama-sama dengan sehati. Saya rindu kita semua di keluarga kita masing-masing, di gereja kita yang sedang semarak berdoa, kita melihat banyak hal yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Kita sudah dikasih tahu arahannya oleh Tuhan tahun ini dengan mengawali bulan atau mengalami tahun ini dengan sebulan penuh kita berdoa, dan kita melihat banyak hal-hal yang dahsyat terjadi tahun ini, bukan? Hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara, dalam gereja kita. Dan saya rindu saudara terus mengalaminya. Ayo mendorong diri kita semua, nek diajak doa bersama. Wah, paling tidak doa bersama dalam rumah tangga, dalam keluarga, di doa pagi kita yuk sehati sama-sama. Kita tidak tahu kapan lawatan Tuhan itu turun, kapan hujan pertobatan turun di Madiun, di Kabupaten Madiun, di Kecamatan Jiwa di Indonesia. Kita tidak tahu kapan itu terjadi. Siapa tahu tiba-tiba buandanya ini khotbah 2.000 orang bertobat. Tiba-tiba kan kita nggak tahu. Kosan bersaksi, oh tiba-tiba orang datang kepada Tuhan. Kenapa? Ada orang-orang yang ketika menceritakan kesaksian dari Tuhan itu, Allah Roh Kudus bekerja. Bukan masalah kita, tapi saya rindu kita menjadi gereja yang dipersiapkan untuk saya sebut sebagai gereja yang mempersiapkan diri untuk kuasa Allah bekerja. Hari-hari ini ada banyak gereja yang sudah tidak lagi berdoa, Ustaz. Betul, ini terjadi. Gereja hanya melayani hal yang bisa dilayani, tapi tidak mau berdoa. Memang berdoa itu pekerjaan yang enteng tapi abot. Betul ya? Nek diajak doa badan ini loh, kudu moy. Enek alasannya. Sikile loro, pegel-pegel, kecekluk dan lain sebagainya.
flu dan lain sebagainya. Yang paling jelas ki MALAS gitu. Nek diajak berdoa ki MALAS. Maksudnya orang sudah diajak kenapa-napa doa lalu MALAS itu gak iso dikapak-kapak nih saudara. Itu gak iso dikapak-kapak nih gitu. Istilahnya didongkel dari bawah gitu. Kayak Tuhan wis dongkel. Yesus tolong. Baru gitu kadang-kadang. Jangan tunggu kita tolong mengalami hal yang buruk baru kita berdoa. Bila doa bersama menjadi sebuah gaya hidup kita, Victorious Family. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, gereja yang mengalami dan diperlengkapi dengan kuasa dari Tuhan adalah gereja yang sehati, sepikir. Kisah para Rasul pada pasal yang ke-1 ayat 13, setelah mereka tiba di kota, ya mereka bersama-sama sehati dalam doa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi penting untuk gereja kita, untuk keluarga kita sebagai gereja kecil. Gereja yang sehati sepikir menjadikan apa saja yang dikerjakannya berhasil. Kita punya iman, kita ini keluarga Victorious Family yang sukses, luar biasa, bahagia. Itu didapat dari sini, sehati dan sepikir. Kesehatian, kesepikiran dalam gereja menjadi modal yang cukup untuk Allah mencurahkan kuasa dan anugerah. Sehati dan sepikir ini gampang apa angel? Di rumah tangga kita saja gampang apa susah? Susah. Itu sebabnya ganjaran kesehatian, ganjaran kesepikiran itu keberhasilan. Iblis ingin kita tidak sehati di rumah. Iblis ingin kita tidak sehati di gereja. Dengan saling menuding, saling menyalahkan, saling mengkritik, menjatuhkan. Akhirnya gereja itu tidak pernah punya modal yang cukup untuk kuasa Tuhan dicurahkan di sana. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini, Alkitab tuh bilang, oh betapa indahnya bila saudara rukun duduk bersama dengan rukun. Allah memerintahkan apa? Kalau keluarga kita, gereja kita rukun sehati, uman ka uman sambel ya haleluya. Kita tetap bersuka cita. Aku donate gak uman ya om tadi, gak masalah. Aku tidak bisa pelayanan ini itu, gak masalah. Aku masih punya kebiasaan begini begitu ya, gak masalah. Yang penting kita rukun sama-sama, sehati sepikir sama-sama. Mari kita sharing-sharing. Gereja itu menjadi kuat, menjadi berkembang. Itu karena kita saling menerima satu dengan yang lain, kekurangan kelebihannya. Gembala saudara punya nggak kekurangan? Pasti punya, saudara tahu semua lah saya kekurangannya apa. Saya juga tahu kekurangan Bapak Saudara, bagaimana? Tapi buat saya itu bukan hal yang terlalu penting untuk kita terus bicarakan. Sebab keluarga Tuhan, gereja Tuhan, untuk menjaga kesehatian, kesepikiran, maka kita perlu rukun satu dengan yang lain, bahwa kita menjadi orang-orang yang menerima satu dengan yang lain. Ya, ono sing suaranya kayak halilintar, ya Mbak Dita ya, Mbak Dita. Der. Ada yang halus seperti Pak Wolianto. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bu Indah juga kalau ingin doa, Yesus. Kadang-kadang kita nggak dengar suaranya, saking kurang. Ada orang-orang yang model begitu, ada yang orang ada yang banyak cerita. Ya begitulah warna kita semua, ya kan? Haleluya. Kalau seragam semua, itu nggak asik tuh namanya orang, nggak asik. Jadi kalau di rumah itu orang sing rame, orang sing menang, nek rame kabeh pasar nanti ya. Tapi itulah kita. Mari kita menjaga kesehatian. Karena gereja yang sehati dan sepikir adalah gereja yang dipersiapkan Tuhan
untuk menjadi saksi, untuk mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya, gereja yang sehati, gereja yang sehati menghasilkan persekutuan yang sangat kuat, pertumbuhan iman yang solid, serta pelayanan kasih yang berdampak nyata. Ini penting untuk kita garis bawahi. Kalau kita ini sehati, persekutuan kita kuat. Persekutuan kuat itu menjadikan kita ini namanya persekutuan yang kuat. Maka serangan apapun dari luar itu tidak akan mempan. Tidak akan mempan. Kita ini punya sejarah yang hebat di negeri kita. Ini Pangeran Diponegoro 5 tahun nggak goyang sama sekali, walaupun. Tapi ketika ada orang dalam yang berkhianat, wes apa yang terjadi? Kocar kacir sudah. Dalam persekutuan kita ini, mari kita jaga soliditas persekutuan yang kuat. Jangan saling mencela satu dengan yang lain. Jangan saling menghakimi satu dengan yang lain. Kita itu punya bisa salah. Jadi kita dilarang jadi hakim buat orang lain. Bisa salah nggak kita ini? Bisa salah. Kalau kita masih bisa salah, jangan nuding orang lain. Firman Tuhan jelas, janganlah kamu menghakimi. Pagi hari ini jaga persekutuan kita ya. Gereja yang sehati menjadikan kita punya pertumbuhan iman yang solid dan natural. Kalau kita ini sehati, tahu kelemahan kelebihan orang, kita akan bertumbuh iman itu indah. Iman kita bertumbuh bersama-sama. Ada yang keliru dibeneri, diajari dengan sabar. Saya ini punya berapa ya? 14 murid anak-anak main musik ya. Ada yang cepat nangkap, ada yang lambat nangkap. Ada yang kalau gak bisa marah-marah, ada yang kalau gak bisa gidru-gidru ya. Macam-macam. Ada yang kalau gak bisa nangis ya no. Semuanya itu macam-macam. Tapi saya biarkan mereka itu natural bertumbuh. Karena kalau kita ini bertumbuh bersama-sama, itu jadi solid imannya. Kemampuannya juga akan solid. Kalau kita sehati, maka kita akan pelayanan kasih itu menjadi nyata. Kita saling memperhatikan. Saya tuh bersyukur bahwa saudara saling memperhatikan ya. Saling kirim tahu, kadang saling kirim kerupuk ya. Ya kadang-kadang tipe pecel gitu ya. Itu indah sekali. Itu indah sekali. Karena sehati sepikir demikian ya. Yuk gereja kita mari terus menjadi gereja yang pelayanan kasihnya itu berdampak nyata. Pemirsa, berikutnya gereja yang sehati yang sepikir adalah jemaat Tuhan menjadi lebih kuat. Ya. Adanya kasih dan kepedulian nyata sehingga membuka ruang untuk saling berbagi secara materi dan secara spiritual bagi mereka yang berkekurangan. Maksudnya begini, kita ini punya kekurangan, ada yang punya kekurangan spiritual, kekuatan batinnya lemah. Kita kadang-kadang lemah iman kan, kadang-kadang, betul ya? Kita kan iman kita kadang-kadang yang lemah, kadang-kadang yang kurang. Tapi bersyukur kalau kita ini punya komunitas yang kalau kurang semangat disemangati. Ayo negeri gereja meneh. Ora apa-apa. Ya bukan ya, ora apa-apa. Bilang sama Pak Pandria. Ditunggu oh. Aku suwe nang gereja enggak masalah. Jadi jangan, kalau kita ini kadang-kadang kan yang membuat orang mau malu ke gereja. Sudah lama nggak ke gereja mending ini tumben ke gereja. Kadang-kadang kan ada ngomongan kayak ngono ya, ada di luaran sana, tapi di gereja kita kan nggak ada. Kalau ada orang yang lama nggak ke gereja kita sambut, puji Tuhan, aku udah kangen, kan begitu.
Di luar sana tuh kalau sudah lama nggak ke gereja malah tumben celing auripmu, celing karo Gusti Allah. Mari kita ini memang harus berbagi kekuatan spiritual, menguatkan iman orang lain. Ayo kita ke gereja, ayo kita berdoa. Kalau orang yang diajak berdoa gak gelem, ojo disepatangi. Oh modal nih kok tabrak. Gak perlu ya. Kadang-kadang kan kalau kita ngajak orang, angel kan diajak. Kadang-kadang jengkel juga. Diajak angel kan kok. Sing apa? Sing sabar. Haleluya. Sing sabar. Iman kita perlu ditambah ketika ketemu orang sing dablek. Ya karena kenapa? Ya kita ini satu keluarga. Yang kita ini menguatkan, berbagi kekuatan spiritual. Dengan sekali lagi di depan tadi, dengan berdoa. Saudara-saudara, kalau saudara kulino berdoa syafaat, saudara terasa banget. Berdoa buat diri sendiri sama berdoa syafaat itu capeknya itu ada di doa syafaat. Betul. Karena kita berbagi kekuatan spiritual. Tuhan berkati kita. Kita ini sedang membagi kekuatan spiritual kepada orang lain. Mungkin saudara yang tidak terasa didoakan, ya ora apa-apa. Kekuatan spiritual itu akan mengalir ketika namamu disebut. Di luaran sana, Pak. Di luaran sana. Nama yang disebut itu kalau saudara pernah dengar, kalau ada orang punya kekuatan spiritual, dia sedang kekurangan kekuatan spiritual, dia butuh bantuan dari Mbah E misalnya, lalu dia hidup 3 kali sebut namanya, Mbah Sukolilo turun aku. Nama itu disebut datang. Karena memang nama yang sudah disebutkan oleh para pendoa syafaat itu adalah, itu cara kita berbagi kekuatan spiritual. Tuhan berkati dia Tuhan. Hari ini tuntun dia Tuhan. Itulah yang namanya gereja yang sehati, sepikir. Jadi kalau saudara diajak untuk doa syafaat, kadang-kadang kita itu enggan. Kenapa? Lelah. Dan kami sebagai pendoa, terutama pendoa pagi, tidak pernah ada capek-capeknya berdoa untuk saudara. Karena saat kita berdoa, ini sedang menjaga kesehatian, kesepikiran, dan persekutuan kita. Karena saat kita ini sehati sepikir, maka kita akan menjadi gereja yang sungguh-sungguh punya pertahanan yang kokoh, yang kuat. Gereja yang bertahan menghadapi goncangan adalah gereja yang sehati dan sepikir. Jemaat Tuhan akan menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Ini dia. Gereja itu akan menghadapi, pribadi kita bukan menghadapi kenyataan-kenyataan, realita tantangan hidup yang pasti tidak mudah. Ya. Tapi kalau kita ini saling mendukung, saling menguatkan, ini akan lebih mudah. Kita lewati dengan lebih mudah. Jangan sampai kita ketika satu dengan yang lain, ada yang merasa, tolong doakan saya, tolong bantu doa saya. Jangan saling menghina. Malah, bek setan yang wedi, masuk kawan di doa dewe. Ada orang yang model begini. Gak perlu. Kalau memang dia butuh didoakan dan kita mendoakan, datang saja. Haleluya. Kita saling mendukung, saling menguatkan. Ya memang kadang-kadang ada iman yang sedang merosot dan perlu didukung dalam doa, dalam peperangan rohaninya. Mari hari saya sampaikan kepada kita semua, ketika kita ini mengalami peperangan rohani yang butuh orang lain, memang harus ada orang lain yang mendukung kita. Jemaat kita, jemaat Tuhan, Victoris Family akan menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan. Murid-murid Tuhan ketika mereka berkumpul di Yerusalem bersama-sama, mereka menghadapi tantangan itu. Tantangannya tidak menjadi lebih kecil, tapi mereka lebih kuat, lebih berani menghadapi tantangan itu. Sebelum Roh Kudus turun datang kepada mereka, mereka sembunyi kemanapun. Bahkan ibadah tutup kan begitu.
supaya nggak ada ketahuan orang. Tapi setelah mereka suka berkumpul, Roh Kudus turun ke atas mereka. Oh, mereka nggak takut lagi. Mereka bersaksi dengan begitu kuat. Mereka berkhotbah dengan begitu berapi-api. Mereka menghadapi dengan kekuatan, kuat menghadapi tantangan. Karena mereka sudah bersama-sama dalam doa, mereka bersehati sepikir mengalami lawatan Tuhan. Dan mereka menjadi gereja yang jemaat Tuhan yang lebih kuat menghadapi tantangan. Tantangan kita tidak akan berubah jadi kecil, tapi kita menjadi berubah menjadi lebih kuat. Tantangannya sama, tapi kita menjadi lebih kuat, lebih dahsyat. Dan kita sanggup mengalahkan musuh kita. Ya. Ketika Daud bersama dengan Tuhan, Daud tidak menjadi raksasa. Menghadapi Goliat, tiba-tiba Daud jadi ulet, enggak. Tapi Daud tetap sama, tapi imannya yang menjadi besar. Pagi hari ini, ya kita menjadi gereja yang sehati sepikir, yang makin kuat menghadapi tantangan. Dan ini juga tidak kalah pentingnya, kesatuan hati menciptakan suasana ibadah yang memulihkan. Oh saudara, kesehatian kita itu akan terasa saat kita ibadah. Betul ya. Apalagi saudara-saudara yang di depan sini, pasti terasa sekali. Ada orang yang memandang saudara dengan mata sebelah. Ada orang yang apa aja yang Abu omongin dulu, mungkin sudah bisa tahu. Ya, saudara bisa tahu. Ya, yang sehingga sudah tahu, komen juga tahu. Kita diajak ngene ngono kok gak gelem. Kadang-kadang dalam hati kita juga punya, tapi malah kita bisa sehati ingin memuliakan Tuhan. Itu menciptakan suasana ibadah yang dahsyat, yang memulihkan, yang memberkati. Dan akhirnya pelayanan kita menjadi efektif. Pelayanan ibadah itu menjadi berkat. Kita pulang dengan sukacita. Karena kenapa? Ibadah itu menjadi suasana ibadah yang suasana surga turun. Kalau kita sehati, Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan di awal dari ibadah kita ini. Apapun dan bagaimanapun pelayanan depan, kita dukung dengan sukacita. Mungkin pemain musik hari ini kan pelayan-pelayan ini macam-macam ya. Ada si warna hijau, abang, biru. Pelayan Tuhan gak seragam, gak asik. No, bukan itu tujuannya. Pelayanan bukan itu. Biar kita punya kesehatian, kita dukung dengan sehati. Haleluya. Anak-anak saudara yang melayani, ibu-ibu didukung. Tuhan berkati anakku yang pelayanan. Kan dengan demikian itu kita menciptakan suasana ibadah yang wow, memulihkan, yang memberkati. Kita datang ibadah kan bukan hanya untuk senang-senang, tapi hati kita dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Hati kita yang dulunya retak-retak ini jadi diberkati dengan hati yang dipulihkan. Pulang sukacita gembira, rumahmu jadi pesta. Haleluya. Kenapa? Hatimu sukacita. Pulang gereja gerudel, main musik. Kita gak akan menerima berkat Tuhan. Apalagi sih tapi emang sego sih sana. Itu membuat suasana ibadah gak enak. Mari kita ciptakan kesehatian, kesuburan supaya betul-betul ibadah kita ini di suasana ibadah yang memulihkan dan pelayanan itu menjadi efektif. Ya. Dan yang terakhir, ini penting kita paham. Pelayanan di gereja kita bukan tentang kompetisi, itu ingat ya. Yang sering kali terjadi di gereja adalah ada sedikit kompetisi kecil-kecilan. Kita ingin tampil sebagai yang terbaik, boleh, tapi jangan sampai kita ini menjadi satu dengan yang lain, jadi kompetitor dalam pelayanan. Kompetisi dalam pelayanan itu harusnya tidak ada. Amin. Amin. Jangan ada. Di Victorious Family jangan ada kompetisi dalam pelayanan. Kadang-kadang sing ditunjuk kok kui-kui ya, emangnya aku gak iso.
Sini enggak ada. Kita berang-berang sasi kok. Aku gak ditunjuk pelayanan ya. Apa aku gak berguna iki ya? Tidak begitu, Bos. Tidak begitu. Seringkali yang terjadi yang membuat gereja ini menjadi rapuh karena kita saling kompetisi. Saya bersyukur Victory Family itu nggak jor-joran perhiasan, nggak jor-joran penampilan. Kita semua tampil sederhana semua. Nanti kalau ada bapak-bapak cincin ada yang pakai 2, besok ada yang pakai 3. Aku gak belum kalah. Pak Janis 2, aku 3. Oh, Pak Gipin besok pakai 5. Waduh, masa mau pakai 10 nanti ya. Kak Tesi jadinya. Kenapa sih? Karena ingin kompetisi, ingin dilihat yang terbaik. Wah, ibu-ibu ada yang pakai Prada. Waduh, tasnya Prada sambil begini. Aku pakai Prada. Kak Klum malah aku pakai Gucci. Aduh, kalau itu di gereja seperti itu mau jadi apa gereja kita? Halo, pelayanan bukan tentang kompetisi, bukan. Ketika kita kompetisi maka fokusnya adalah diri kita, bukan Tuhan. Ingat ini baik-baik. Ibu-ibu boleh tampil yang terbaik. Kita pakai seragamnya biar cantik. Ojo kayak kapak-kapak. Pakai celoneng. Jangan begitu, saudara saya. Bapak-bapak selerani yang ngono ya, Mbak Ben. Haleluya. Karena pelayanan bukan kompetisi siapa yang terbaik, bukan. Kita ini melayani untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. So fokus pelayanan kita, fokus gereja kita ini bukan diri kita, tapi Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Apalagi aktualisasi diri. Jangan. Kadang-kadang ada pelayanan yang ingin menonjolkan siapa saya. Terutama mereka-mereka yang punya kapasitas ya. Suara yang bagus, cantik, waduh. Karena aku sing nyanyi, suaraku pasti yang terbaik. Vibrasinya ngalah nih artis. Kalau aku yang main musik, toh pati lewat. Kalau ini mau ingin aktualisasi diri, jangan. Di tempat ini bakat dan kemampuan kita hanya bagi Tuhan. Sebab hari-hari ini saya sedih sebenarnya ketika gereja sudah mulai bergeser, bukan mencari Tuhan, tapi mencari pembicara, mencari siapa yang nyanyi di sana, siapa yang main musik. Karena itu seringkali menjadi magnet untuk sebuah ibadah, bukan? Di kota-kota besar, wah kalau yang khotbah Philip Pantova, wah yang datang ribuan. Tapi yang khotbah Suandi Tidin misalnya, sopo kui belum tentu datang kamu datang. Kan kenapa? Gak kenal. Wah kalau saya main drum, Echa Sumantri, wah semua orang cari dia, ingin lihat mainnya. Lupa bahwa ibadah itu siapa yang dicari? Siapa yang dicari? Hari ini pun kita mencari Tuhan, bukan mencari siapa yang WL, singer siapa, pemain musiknya siapa. Tuhan yang kita cari. Pelayanan adalah perjalanan kasih kita kepada Tuhan. Kadang-kadang ada yang komplain, orang ini fals kok diizinkan singer kok. Ini karena memang ya belajar melayani. Ya kadang-kadang kan ada yang lagunya kemana, gitarnya kemana, suaranya kemana gitu kan. Saya sudah tidak terganggu dengan itu. Fokus saya hanya kepada Tuhan. Saudara belum pernah nih dapat pemain musik yang ngawur kan?
Di sini masih komersial, masih oke latihan. Saya pernah ibadah di, jemaatnya banyak sekali, 300-an, main musik ngawur, asno, tarung. Ikuti. Awalnya terganggu, lama-lama, bukan itu yang aku cari. Aku mau cari Tuhan. Haleluya. Pelayanan kita adalah perjalanan kasih kita dengan Tuhan dan mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Kalau itu menjadi gereja kita seperti ini, kesehatan, kesepikiran kita ini membuat kita ini hanya mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun kata orang, apapun penilaian orang, apapun caci maki orang, kita akan tersenyum, matur nuwun untuk apresiasinya. Haleluya. Karena saat kita ini mengejar aktualisasi diri, ketika tidak ada pujian, marah nggak? Apalagi tidak ada, tadi penanggung jawabnya lupa ngasih ucapan terima kasih, kita pulang dengan cemberut. Karena segala yang kita lakukan, segala yang kita kerjakan, kita persembahkan seluruhnya, seutuhnya. Menjaga kesehatian, menjaga hati kita dan tetap sehati memang tidak mudah, mahal. Tapi itu harga yang pantas untuk karya Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Sehingga mungkin kita berkata, siapa saya? Tuhan pakai. Siapa kita? Tuhan percayakan sebuah pekerjaan dan pelayanan yang begitu besar. Ingat sekali lagi, biar kita menjadi seperti Yohanes Pembaptis berkata, dialah engkau yang ditinggikan, aku yang berkurang-kurang. Ketika kita ingin nama kita yang besar, itu sangat berbahaya. Mari jadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang menjadi jemaat Tuhan yang menjadikan gereja ini perjalanan kasihnya dengan Tuhan, perjalanan kasih dengan Tuhan. Makin hari makin mengasihi Tuhan, makin hari makin mempersembahkan hidup bagi Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Saya main musik maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Beri hati kami melayani dengan sungguh-sungguh lebih lagi Tuhan. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, Bapa, ku persembahkan
serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu ku sembahkan serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, mari sama-sama ku sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Amin, amin, amin. Untuk kemuliaan nah, sekali lagi katakan sama-sama ku sembah Kau, sembah Kau. Amin, amin, amin. Ku sembah Kau Tuhan. Amin. Ku serahkan hidupku kepadamu. Amin, amin. Untuk kemuliaan nama-Mu. Pagi ini Bapak Saudara, mari kita praktekkan, kita saling berbagi kekuatan rohani dengan saling mendoakan. Ada orang-orang di samping kanan kiri, bisa kita dekati, kita doakan dia. Kita bisa doakan orang yang di samping kiri kanan kita. Kita mulai mendoakannya. Kita nyanyikan lagu ini dan kita akan sama-sama memberkati orang di samping kanan kiri kita dengan doa syafaat. Kita mintakan doa, kita mintakan berkat buat mereka. Dengan begini kita makin belajar sahabat. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Ku serahkan hidupku kepadamu. Amin. Untuk kemuliaan. Sekali lagi. Kita sama-sama berdoa, saling mendoakan. Ku sembah tumpangkan tangan atas pundaknya. Haleluya, kita doakan. Amin. Apa di dalam
Haleluya. Haleluya. Tuhan wajah Tuhan. Berkat-Mu limpah atas kami. Pagi ini Bapa, kami berterima kasih. Engkau siapkan kami gereja untuk terus mengalami kuasa Tuhan yang ajaib. Kami berterima kasih buat kuasa Tuhan yang terus dan terus bekerja di antara kami. Satukan hati kami Tuhan, satukan pikiran kami untuk bersama-sama melayani satu dengan yang lain, untuk menjadi berkat satu dengan yang lain. Sehingga gereja-Mu di tempat ini, Victorious Family, sungguh-sungguh mengalami anugerah kemurahan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih atas berkat pada firman Tuhan hari ini ya. Gereja yang penuh kuasa itu adalah gereja yang selalu berdoa. Dalam kehidupan kita mungkin kita sering lupa akan doa, karena doa itu kan ya emang suatu hal yang mudah tapi sulit dilakukan. Yang kedua adalah gereja di mana sehabis pikir. Dalam kehidupan kita itu harus habis pikir dalam hal apapun, dalam persekutuan kita di dalam Tuhan, dalam menyatakan Tuhan. Dan apa yang kita lakukan di dalam gereja itu adalah pandang Tuhan, jangan pernah pandang manusia maupun pandang gembala atau gembala, tapi pandangnya Tuhan adalah pandang Tuhan, pandang Tuhan Yesus, yaitu sebagai kepala dari segalanya. Terima kasih ya atas. Untuk selanjutnya yaitu kita akan lihat pengumuman ibadah seminggu ke depan. Mari terus dukung dalam doa pembelian tanah dan pembangunan gereja. 10 hari doa pencurahan Roh Kudus berlangsung hingga 23 Mei 2026, setiap pukul 6 sore di Graha Victorious Family. Doa pagi dilaksanakan setiap Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 pagi. Hari Selasa, pukul 5 sore, latihan musik anak sekolah minggu remaja. Hari Kamis, ibadah 10 hari doa pencurahan Roh Kudus, pukul 6 sore. Berikut untuk yang melayani: worship leader oleh Bapak Doni, singer oleh Saudara Mikael dan Saudara Ariel, multimedia oleh Saudari Helen didampingi Saudari Sevi, firman Tuhan oleh Ibu Suci. Hari Sabtu pukul 9 pagi, latihan tim praise and worship ibadah anak sekolah minggu Samuel. Sabtu pukul 7 malam, doa pelayan dan latihan tim praise and worship ibadah raya. Hari Minggu, ibadah memperingati Hari Pentakosta disertai dengan perjamuan kasih, pukul 7 pagi di Graha Victorious Family. Berikut untuk yang melayani: penanggung jawab ibadah oleh Bapak Janis, worship leader oleh Saudara Benaya, singer oleh Saudari Sevi dan Saudari Putri, multimedia oleh Saudara Vio, kolektan oleh Bapak Nanda dan Ibu Rahwel, usher oleh Bapak Alfian dan Ibu Agnes. Setelah ibadah raya, ada ibadah sekolah minggu Samuel. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Felicia Wisama Nugraha. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, sukacita, dan keberhasilan. Kami mengharapkan partisipasi jemaat dalam bentuk donasi untuk pembangunan gereja. Mohon dapat dituliskan pada amplop yang telah disediakan. Terima kasih kepada seluruh jemaat untuk persembahan yang telah diberikan, dan untuk semua pelayan yang bertugas pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan demikian pengumuman yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Salam sukses, luar biasa, bahagia. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya.
yang dari pengumuman 1 minggu depannya, kita akan bacakan deklarasi iman kita. Mari kita berdiri dalam bacakan dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oleh anugerahnya kami bersyukur kepada Bapa di surga atas keselamatan kami oleh kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak kerajaan Allah, dan olehnya kami mendapat hak dan warisan dalam kerajaan Allah. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami menyatakan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan memberikan kehidupan kekal. Kami berakar dalam kasih, bertumbuh ke arah Kristus, dan berkelimpahan dalam buah-buah Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Kami adalah pemenang atas setiap masalah dan pergumulan. Kami diberkati dalam hikmat dan kebajikan. Kami berkelimpahan dalam segala keuangan dari berkat. Kami selalu beruntung dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Kami selalu sehat, kuat, selamat, bahagia, panjang umur, menikmati berkat. Roh Tuhan yang di dalam kami jauh lebih besar dari segala roh jahat, sihir, dan kutuk, sehingga kami selalu menang dan mengalahkan kuasa kegelapan. Kami selalu menjadi saksi Kristus dalam kuasa Roh Kudus bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sukacita buat kasih karunia-Mu. Terus bawa kami menjadi gereja yang berdoa,
Terus bawa kami dalam kesehatian, dalam ibadah kami, dalam gereja kami, sehingga kami boleh menjadi gereja yang menjadi alamat berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kuasa-Mu bekerja di antara kami, memberkati kami Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, berpisah satu dengan yang lain, tapi hati kami tetap bersatu dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami terima segala berkat-Mu ya Bapa, kasih kemurahan-Mu yang ajaib, rahmat sejahtera di dalam persekutuan Roh Kudus yang dahsyat memberkati kita semua, sehingga apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil, apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan beruntung. Keluarga kita sehat, kuat, selamat, menikmati berkat sepanjang kehidupan sampai selama-lamanya dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya hidupnya limpah berkat Tuhan, sama-sama berkata amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.